Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Sahabat Servis dimanapun Anda berada. Para subscriber, para penonton, mudah-mudahan pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara mengetes amplifier OCL yang sudah dirakit. Misalkan para subscriber atau para penonton sudah merakit amplifier, maka inilah cara mengetes amplifier itu sudah layak dioperasikan atau belum. Nah, amplifier yang ideal adalah amplifier yang dapat menguatkan frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi range frekuensi itu harus bisa dikuatkan dengan baik tanpa ada cacat. Nah, untuk mengetes amplifier ini ada dua hal yang dicek. Yang pertama adalah DC offset dan tegangan AC outputnya. Baik, kita akan coba mengetes amplifier yang ini. Amplifier ini sudah saya instalasi ya, ini inputnya ke sini ya. Nah, inputnya masuk sini, kemudian ini adalah outputnya. Outputnya ada di sini. Ini groundingnya warna hitam ya. Nah, ini catu dayanya menggunakan catu daya 3 polaritas ya. Catu daya 3 polaritas. Dari trafonya menggunakan tegangan 18 volt ya. CT trafonya 5 ampere, 5 ampere banci nih ya. 5 ampere yang kecil ya. Ini catu dayanya menggunakan kapasitor 4 buah ya. Diodanya dioda 5 ampere. Jadiin bridge. Kemudian kapasitornya menggunakan kapasitor 4700 ya, 50 volt. Nah, ini amplifier sudah. Kemudian menggunakan kipas untuk pendingin ini ya, untuk pelengkap. Nah, ini ada fuse di sini. Nah, ini udah terinstalasi. Saya akan coba memasang instalasi dengan ampometer agar kita ngecek berapa tegangan DC offsetnya dari amplifier ini ya. Yang ideal itu adalah di bawah 0,04, yaitu lebih baik lebih kecil lebih baik ya. Ini 0,00 itu lebih baik. Nah, ini kebetulan di sini adalah 0,002 ya. Kita coba nih, itu lebih ini enggak. Kita coba lagi nih. Oke, saya akan instalasi ya. Oke, ini outputnya kita pasang nih menggunakan dummy load sebagai pengganti speaker. Dimana kalau pakai speaker langsung, ketika ada DC, tegangan DC offsetnya tinggi, maka akan merusak speaker ya ini. Sehingga kita menggunakan beban tiruan ya, namanya dummy load. Ini 8 ohm ya, 8 ohm cukup untuk mengetes ini. Kita coba dipasang dulu dummy loadnya. Ini dummy loadnya kita pasang, kita cek. Nah, ini dummy loadnya kita pasang. Oke, nah ini sudah terinstalasi kabel ininya. Nah, kita coba cek tegangan DC nya ya. Coba di tegangannya ini kan tegangan 18, dikhawatirkan ada tegangan DC lebih besar, maka kita pakai 50 dulu ya. Kita cek. Ini kita pasang dulu. Tes tegangan DC nya, adakah DC? Mudah-mudahan tidak ada ya. Oke, kita nyalakan. Nah, itu sudah dinyalakan. Ini lihat, ini sudah nyala ya ininya, lampu indikatornya. Ini suara kipas juga berisik. Nah, ini kemudian dia cek amplifier ininya,
0 karena ini masih di 50 ini ya. Kita coba turunin, masih belum kelihatan juga. Kita coba di 2,5 masih belum bergerak. Nah kita coba di 0,25. Nah ini ya tegangan DC nya balik, kita coba balik. Nah ini ya tegangan DC nya. Buayanya udah longgar banget. Nah terlihat ada. Nah ini pakai skala 0,250 berarti di sini adalah 0,25, di sini adalah 0,2, di sini 0,15, 0,1, di sini 0,05 ya, di sini 0,025. Nah di bawah 0,25 berarti di sini hanya 0,02 ya, 0,02 ya. Ini jadi sangat kecil sekali ya ininya. Nah ini sudah bisa kita operasikan, DC offsetnya kecil. Nah kita cek AC offsetnya ya, kita cek AC nya. Nah ini kita tinggal memutar ke kita matikan dulu bentar. Nah, AC-nya dia sudah bekerja apa belum ya. Nah, ini kita coba tegangan AC-nya di 50 volt ya. Kita coba nyalain lagi. Ada enggak? Nah, ini kalau untuk ngecek AC ada tidak, kita pakai tangan atau pakai obeng juga boleh. Ya ini pegang aja ujung ininya nih. Sampai sini ya. Nah, itu tegangannya akan bergerak nih. Dia ini AC-nya ada menunjukkan angka tuh pakai 50, dia berarti berapa volt ya? 50, 17 volt ya. Nah itu ya, pakai ya 17 volt AC-nya ya. Nah ini 17 volt ya. Nah, ada 17 volt. Nah ini gerak, kalau pegang tangan gini bergerak ya, pakai tangan aja dia udah bisa menguatkan itu sinyalnya. Nah ini amplifier ini sudah secara operasional dia bisa dioperasikan karena sudah bekerja. Oke, nanti kita lanjut bagaimana mengukur amplifier ini ideal nggak, dia bisa menguatkan frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kilo nggak. Nah kita cek dengan menggunakan osiloskop ya. Nah oke, kita cabut dulu yang ininya ya, kita matikan dulu, kita instalasi dulu untuk menggunakan osiloskop. Nah ini kita set, kita cek osiloskopnya, kita kalibrasi dulu ya. Ini buat pemula yang mau belajar, cek kalibrasi dulu osiloskopnya. Oke ya, kita kalibrasi. Ini di sini tertulis kalibrasi itu adalah harus ada 2 volt peak to peak dan frekuensinya 1 kHz ya. Nah, ininya berada di channel 1, harusnya di dual karena kita memakai 2 channel. Ini channel 1 kita atur di atas, channel 2-nya di bawah ya. Nah, ini channel 1, channel 2 biar mudah. Nah, ini kan karena kita harus ada 2 volt, kita pasang di 1 volt biar mudah. Maka ini harus ada 2 kotak ketika kita kalibrasi ya. Nah ini kita coba kalibrasinya, tempelin di sini. Nah ininya di AC kan. Nah kalau belum 2 volt maka ini harus diputar, ininya diatur agar bisa naik jadi 2 volt. Nah ya, bisa 2 volt. Ya ini 2 kotak ya, ini biar 2 kotak. Ini belum 2 kotak, channel 1. Oh ini problemnya kali ini.
bisa 2 kotak ya, coba yang satunya deh, double peak to peak bisa 2 kotak nggak? Oh enggak, ini coba ada yang ini di lens saja. Oh ini oke. Nah ini agak error nih. Nah ini tuh nggak bisa ini ya, ini oscilloscope-nya baru tapi begini ya. Nah udah 2 pol ya. Nah, kemudian yang ini probe-nya kayaknya bermasalah nih. Kita coba yang ini. Oh, probe-nya nggak ini, probe-nya jadi 2. Coba probe-nya nggak hidup nih. Wah, diulang dulu lah. Oke, ini probe-nya saya ganti. Yang tadi ternyata probe-nya bermasalah. Nah ini ya diputar, nih dicek. Nah udah bisa ya, ada. Insya Allah nih nggak bermasalah lagi. Nah ini cakep 2. Ini sudah 2 pol, ini sudah 2 pol. Kita cek frekuensinya 1 kHz. Ini pakai 0,5 ya, pakai 0,5 ya. Oke, ini sudah terkalibrasi. Tadi ada sedikit error ininya ya, ini sudah terkalibrasi pakai menggunakan 1 milisecond. Di sininya ada 1 gelombang, itu adalah 1 lembah dan 1 naik ya. Ini ada dalam 1 kotak. Jadi rumusnya adalah 1000 dibagi 1 dip kali 1 milisecond ya, kali 10 pangkat 3, maka ini adalah jadi 1000 Hz atau 1 kHz ya ininya. Oke, kita langsung instalasi karena ini sudah terkalibrasi. Kita instalasikan dengan ini. Kita coba groundingkan dulu ini ya. Nah ini. Oke. Nah ini. Ini adalah channel 1. Channel 1 itu adalah di input ya. Ini channel 1 input. Ini inputnya. Input channel 1. Ininya di grounding ya, barang-barang groundingnya. Apa di sini ya, grounding. Kemudian ini adalah channel 2. Channel 2 adalah di output. Ini outputnya di sini. Ya, kita pakai ini saja. Ini barengin. Ya, nah ini kita coba di sini ya, ini channel 2. Kemudian kita menggunakan audio generator ya, audio generator itu kita pasang di input ya. Ini terlalu jauh, coba dekatin. Generatornya masih kurang ini ya. Coba dipindahkan satu daya ini, maaf sudah ini dicabut. Ini itu cabut, pindahin sebelah sini aja, jauhkan ya. Sebelah sini kita coba masukin sini. Sebelah sini ya. Nah ini sini aja lah ya ini. Oke, audio generator kita pasang di input ya, di input sebelah sini. Oke, ini groundingnya ya. Kita cek input untuk amplifier ini ya. Untuk amplifier biasanya sekitar di bawah 300, tapi kita coba pakai 100
hertz, pakai 100 milipol ya, pakai 100 milipol inputnya. Nah, ini attenuator pasang di 0 desibel ya. Ini adalah amplitudo untuk mengatur ini. Kita coba nyalakan. Ini adalah bentuk gelombang. Nah, ini adalah untuk frekuensinya ya. Jadi frekuensinya berapa? Nanti kita bikin tabel. Untuk frekuensinya. Nah, kita setting dulu ini. Setting tegangan ininya diinikan dulu nih. Naikin. Nah, ini untuk tadi kan udah di grounding, kita naikin di sini. Ya, naikin di AC untuk channel 1. Kemudian ini kita setting karena kita 100 milipol, setting di sini berarti nanti harus ada satu kotak itunya ya. Ininya dilihat nanti belum dinaikkan 100 milipol. Frekuensinya kita pasang di 1 kHz dulu. 1 kHz itu adalah 100 kali 10. Nah, ini ya udah nyala. Ini 100 kali 10 itu adalah 1 kHz. Nah, itu kita naikkan ininya. Nah, itu udah kelihatan ya. Nah, udah kelihatan. Kita setting ininya biar ini kalau kita pasang di ini di 0,1, maka ini harus ada satu kotak. Berarti kan 100 ya, 100 milipol ya. Ini kan 0,1 kali 1 berarti ada 100 milipol. Nah, ini harus satu kotak. Nah, kita coba ya. Biar dua kotak enak di sini aja deh. Nah, kita pisang dua kotak di 0,5. Kita naikin dikit. Terlalu tinggi. Ya, kita naikin. Nah, coba ini udah ada berapa nih? 100 lebih dikit. Nah, inilah ya. Ini inputnya kurang lebih 100 milipol. Wah, kegedean amplitudonya. Nah, ini adalah 50 milipol kali 2 kotak jadinya 100 ya, 100 milipol. Nah, kemudian kita aktifkan ininya, berapakah ininya ya. Maaf, oh yang ini AC. Nah, ini belum nyalakan ya. Nah, tuh penguatannya sudah bisa kita lihat ininya, kita naikkan. Nah, ini kali 2 pol. Nah, berapakah penguatan dari amplifier ini? Bisa kita ini ya, tingginya ini kita lihat tinggi daripada ini ya. Nah, ini tadi 100 milipol, yang ini outputnya 2, nah ini kan 2,4 ya, 2,4 berarti 2400 dibagi 100 berarti 24 kali penguatannya untuk di frekuensi 1 kHz ya. Nah, ini untuk di frekuensi 1 kHz. Nah, nanti saya akan tampilkan di tabel hasil pengukuran ini di berbagai frekuensi. Nah, ini kita coba naikkan frekuensinya, apakah penguatannya ya bertambah. Kita coba naikkan di 5 kilo. 5 kilo itu adalah 100 kali 50 ya. Jadi 5000 Hz. Nah, 5000 Hz apakah masih tetap penguatannya? Nah, ini ya. Nah, ini. Atau kita di 4000, di 3000 dulu dah. 3000, taruh aja tadi 5000. Nah, 3000. Coba kita cek sananya. Nah, ini masih tetap enggak seperti tadi. Tingginya 1, 2. Nah, ini 2,4 ya, masih 2,4 jadi enggak berubah. 2,4. Kita coba lagi naikin ke 5000 ya. 5000
ininya 50 kali 100, jadi 5000 adalah 5 kHz. Oke. Kemudian cek lagi di sini masih tetap seperti tadi ya penguatannya. Oke ya, masih tetap. Nah, itu ya. Nah, tadi segini juga sama ya. Nah, jadi kita cek 10 kilo. Nah, 10 kilo kita naikkan ke 100 kali 100 adalah 10.000. Nih ya. Nah, oke. 10.000 juga coba kita cek sana, dilihat di sininya. Nah, masih tetap juga penguatannya. Jadi kita cek terakhirlah 15.000. Nah, manusia mendengar masih bisa mendengar frekuensi 15 kilo ya, 15 kilo. Ini pakai 1 kilo, ini 15 kilo. Nah, 15 kilo kita cek sananya apakah berubah tidak. Nah, tetap ya tidak berubah. Yang di sini ya, saya cek 20 kilo nih. 20 kilo. Nah, ini 20 kilo. Ya, 20 kilo. 1 kali 20 kilo. Coba. Nah, tambah tinggi tidak ini ya? Nah, tetap. Berarti penguatan adalah rumusnya output dibagi input. Nah, ini outputnya adalah 2,4 volt. Yang ini tadi adalah 100 milipol, kita anggap ya, ini tadi kegoyang 100 milipol. Jadi penguatannya adalah 2400 dibagi 100 sekitar 24 kali ya. Itu 24 kali penguatan. Nah, itu dari 100 milipol. Kalau kita naikin, nah kita coba cari input ini cacatnya berapa. Saya naikin tegangan input cacat daripada amplifier ini. Saya naikin ini sampai, nah ini naikin, coba di sana dilihatnya ini. Nah, ini naikin di sini inputnya, coba saya 100 ya. Naikin input, nah ininya diturunin juga biar kelihatan. Jadi berapa cacat. Frekuensinya kita set di 1 kilo. 1 kilo. Ntar lo ya, nih 1 kilo biar kelihatan. Nah, kita cek cacat input. Nah, berapa cacat ya? Nih, turunin lagi. Udah mentok ya. Ini naikin dikit biar kelihatan. Nah, taruh ini ya, turunin lagi, naikin dikit, masih terus. Nah, itu udah cacat ya. Nah, ini berarti input maksimal ya. Input maksimal dari amplifier ini adalah inputnya. Nah, bisa dilihat. Kita coba dipasin ininya. 2,2 dikali 0,2 berapa? 2,2 kali 0,2 200 ya, ini 200 milipol kali 2,2 kotak berarti 440 milipol ya. Jadi input maksimalnya adalah 440 milipol ya. Nah, sekarang dengan hasil maksimal berapakah penguatannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak kali 5. Berarti 6 kali 5 adalah 30 volt. Penguatannya adalah sampai 30 volt. Ya, 30 volt. Jadi dengan input yang maksimal maka penguatannya maka tegangan outputnya sampai 30 volt ya. Nah, berarti bisa dibagi nih 4,4. Jadi 30 volt dibagi 440 ya. Nah, itu tinggal dibagi berapa penguatannya. Ya, cukup besar sekali ya penguatan amplifier OCL ini. Jadi kalau inputnya besar maka penguatannya juga sangat besar ya. Nah, ini
dibuat tabelnya, dibuat tabel grafik respon frekuensinya, hasil pengukuran yang tadi. Nanti saya akan tampilkan di video ini ya, hasilnya seperti apa untuk ininya, untuk grafik respon daripada amplifier OCL ini. Nah, ini cara ngecek apakah amplifier ini dapat menguatkan frekuensi yang ideal atau tidak. Ya, frekuensi ideal adalah dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, kebetulan amplifier ini adalah sangat bagus ya, dengan DC offsetnya juga yang cukup kecil, penguatannya juga cukup besar dan stabil. Oke, demikian cara ya mengecek amplifier apakah bekerja atau tidak, apakah dia bisa menguatkan pada frekuensi ideal atau tidak ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat para pemula yang ingin belajar mengecek amplifier. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.